Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya, agak telat sedikit karena masih kesulitan masuk dan juga kesulitan upload, mengirim filenya di sini. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, mari lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan kesempatan untuk bisa berjumpa lagi, bertemu lagi dalam kondisi sehat walafiat. Salawat dan salam kita curahkan dan kita limpahkan kepada junjungan kita bersama, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana karena perantara beliau lah kita bisa merasakan nikmat mencari ilmu dan lain sebagainya. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan kami untuk mempresentasikan makalah kami. Untuk mengawali presentasi pada sore hari ini akan diawali oleh rekan kami, yaitu rekan saya Pak Yoni Nazila. Silakan tentang definisi KB. Silakan diambil waktunya. Terima kasih Pak Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin untuk mempresentasikan mengenai hukum keluarga berencana dalam perspektif Islam. Dimulai dari latar belakang, keluarga berencana atau KB merupakan salah satu isu yang sangat penting dalam konteks sosial dan ekonomi di masyarakat modern. Dalam banyak kasus, KB dianggap sebagai langkah strategis untuk mengatur jumlah dan jarak kelahiran anak yang berdampak langsung pada kesehatan ibu dan anak, serta kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Dalam konteks Islam atau fikih kontemporer ini berusaha untuk menjawab berbagai tantangan yang dihadapi dalam penerapan KB, terutama dalam hal hukum dan etika. Nah, dari latar belakang permasalahan tersebut, kita merumuskan pokok permasalahan yaitu menjadi 4. Nomor 1 yaitu pengertian keluarga berencana. Lalu yang kedua ada dalil-dalil dan pendapat ulama mengenai keluarga berencana. Lalu yang ketiga ada pandangan ulama terhadap KB. Dan yang terakhir keempat yaitu klasifikasi hukum keluarga berencana. Oke, langsung di pengertian keluarga berencana atau family planning atau dalam bahasa Arabnya al-takhfif an-na'a ini. Secara etimologis, keluarga berencana itu berasal dari kata keluarga dan berencana. Kata keluarga yang berarti suatu unit sosial yang terdiri dari orang-orang yang memiliki hubungan darah atau perkawinan. Dan kata berencana tersebut memiliki arti rencana atau tujuan yang jelas. Lalu pengertian secara terminologi, keluarga berencana adalah suatu program yang bertujuan untuk membantu keluarga dalam merencanakan dan mengatur jumlah anak, serta meningkatkan kualitas hidup keluarga melalui pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Nah, dalam perspektif syariat Islam, KB itu tersendiri memiliki definisi yang lebih luas yang mencakup aspek spiritual dan moral. Keluarga berencana tidak hanya dilihat dari segi jumlah anak, tetapi juga dari kualitas pendidikan dan pembinaan karakter anak. Nah, dalam Islam, tujuan utama dari pernikahan yaitu membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, juga meneruskan keturunan. KB, keluarga berencana yang sesuai dengan syariat Islam yang diperbolehkan oleh Islam, yaitu KB yang tidak membahayakan kesehatan, itu yang pertama, lalu tidak menghilangkan fungsi reproduksi secara permanen, kecuali ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Nah, tujuan lain dari KB tersebut yaitu salah satunya untuk memberdayakan perempuan dengan adanya akses ilmu terhadap informasi dan kontrasepsi. Perempuan dapat mengambil keputusan yang lebih baik, yang lebih bijak mengenai kesehatan reproduksi mereka. Lalu, menurut pandangan ulama, khususnya ulama kontemporer, salah satunya yaitu Masyhur Zuhdi 1997, keluarga berencana dalam Islam adalah upaya untuk mengatur kelahiran anak dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan keluarga dan masyarakat secara keseluruhan.
Hal ini sejalan dengan prinsip Islam yang menekankan pentingnya tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan dan pengasuhan anak. Lalu ada pendapat lain yaitu dari Yusuf Al-Qaradawi tahun 1999 yang juga menekankan bahwa keluarga berencana itu dapat diterima dalam Islam selama dilakukan dengan cara yang tidak melanggar prinsip-prinsip syariat, misalnya penggunaan metode kontrasepsi yang tidak permanen dan tidak membahayakan kesehatan wanita dapat dianggap sebagai langkah yang sah dalam mengatur kelahiran. Nah, dari sini syariat Islam itu memperbolehkan KB dengan syarat-syarat yang sudah dijelaskan tadi. Nah, lanjut yaitu mengenai landasan dalil Al-Quran dan hadis tentang keluarga berencana. Al-Quran dan hadis itu tidak secara eksplisit, tidak secara gamblang menyebutkan tentang keluarga berencana, tentang hukum keluarga berencana, namun terdapat beberapa ayat yang dapat dijadikan dalil sebagai landasan mengenai perencanaan keturunan. Salah satunya kalau dari Al-Quran itu ada di Quran Surah Al-Baqarah ayat 233 yang sengaja artinya ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya, dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula apabila keduanya ingin menyapih sebelum 2 tahun berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Itu dalil yang pertama. Lalu yang kedua yaitu ada Quran Surat An-Nisa ayat 9 yang artinya hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya mati atau meninggalkan setelah mereka keturunan yang lemah yang mereka khawatir terhadapnya, maka bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar dalam hal menjaga hak-hak keturunannya. Nah, kedua ayat-ayat tersebut itu menunjukkan bahwa Al-Quran memberikan perhatian terhadap perencanaan keturunan atau keluarga berencana itu tadi, dan kesehatan ibu dan anak serta kesejahteraan keluarga. Meskipun tidak ada ayat yang secara eksplisit mengharamkan atau memperbolehkan KB, namun ayat-ayat yang sudah dijelaskan di atas itu dapat dijadikan sebagai dasar untuk memahami bahwa Islam memberikan ruang bagi umatnya untuk merencanakan keturunan sesuai dengan kondisi dan kemampuan masing-masing, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip syariat dan beberapa tadi sudah saya jelaskan. Nah, selain di Al-Quran itu ada beberapa hadis Nabi Muhammad yang memberikan panduan tentang pengaturan kelahiran. Salah satu hadis yang sering dikutip adalah hadis tentang azal, yaitu dikeluarkan sperma di luar rahim saat berhubungan intim. Nah, untuk hadis-hadis ini insya Allah akan dijabarkan oleh rekan saya, satunya yaitu Pak Anwar. Sehingga Pak Anwar waktu dan tempat dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim, saya lanjutkan. Yang berkaitan dengan hadis yang memperbolehkan azal, dari Jabir ia berkata, kita melakukan azal pada masa Rasulullah SAW, kemudian hal itu sampai kepada Nabi SAW, tetapi beliau tidak melarang kami. Hadisnya di hadis riwayat Muslim. Jadi pada saat itu ketika sejarahnya ketika habis peperangan gitu, para sahabat sebagai dari para sahabat itu kan, pada saat itu ketika peperangan kan memenangkan peperangan bersama Rasulullah, lalu ada di antara para sahabat itu yang menawan beberapa wanita, lalu menjadi budaknya. Tawanan tersebut dan menjadi budaknya. Dan setelah menjadi budaknya itu mereka para sahabat itu berinisiatif untuk berhubungan dengan budak tersebut, dengan tawanan tersebut. Lalu ada salah satu dan di antara mereka untuk mengadu kepada Rasulullah. Ketika mengadu kepada Rasulullah, ketika mengadu
apakah diperbolehkan untuk melakukan ini kepada para tawanan tersebut dengan melakukan azl, dengan melakukan azl, maka kata Rasulullah itu boleh, diperbolehkan. Rasulullah itu tidak melarangnya dan memperbolehkannya, dan beliau juga mengatakan, tetapi saya juga tidak hafal bahasa Arabnya, itu beliau mengatakan dalam bahasa saya itu begini, bosnya dari mandinya kalian pasti akan terjadi. Jadi itu terserah kalian gitu. Kalau sudah Allah itu berkehendak, pasti tidak akan ada sesuatu yang dapat menghalanginya. Begitu kalau bahasanya itu seperti itu. Itu hadis yang memperbolehkan tentang azal. Sedangkan yang hadis yang tidak memperbolehkan azal itu dari Judaimah bin Wahab, bahwasanya saudara perempuan Utaisyah yang berkata, saya hadir pada saat Rasulullah SAW itu bersama orang-orang, beliau itu berkata, sungguh aku ingin melarang gila itu menggauli istri pada masa menyusui. Kemudian aku memperhatikan orang-orang Romawi dan Persia maksudnya, ternyata mereka itu melakukan gila juga, tetapi mereka itu sama sekali tidak membahayakan anak-anak mereka. Kemudian mereka itu bertanya tentang azl, lantas Rasulullah SAW itu berkata, itu adalah pembunuhan yang terselubung. Maksudnya dari pembunuhan tersebut itu adalah pembunuhan yang tersembunyi. Hadisnya hadis riwayat Muslim di sini itu dijelaskan juga bahwasanya perbedaan di antara pendapat para ulama tersebut di antara hadis tersebut, itu kan hadisnya itu kan bertentangan. Kalau dilihat itu kan bertentangan ya. Yang satunya itu memperbolehkan, dan satunya lagi itu melarangnya, mengharamkannya ataupun memakruhkannya. Mengenai hukum azl menunjukkan bahwa masalah pengaturan kelahiran merupakan masalah yang kompleks dan memerlukan ijtihad penafsiran yang mendalam. Para ulama itu memperbolehkan azl, berpendapat bahwasanya hadis tentang tidak adanya larangan dari Nabi SAW itu lebih kuat daripada hadis tentang pembunuhan sembunyi tadi, tentang yang hadis larangan tadi. Karena hadis yang pertama tadi itu bersifat fi'liyah, jadi bersifat perbuatan dari Nabi SAW itu. Sedangkan hadis yang kedua bersifat qauliyah. Jadi kalau dipertimbangkan, berarti hadis yang memperbolehkan itu lebih kuat dan lebih diakui daripada hadis yang melarang azl tersebut. Sedangkan pendapat para ulama tentang pandangan para ulama tentang keluarga, tentang KPID, ada beberapa pendapat. Yang pertama itu ada pendapat dari para ulama, dari ulama-ulama klasik itu, dan pendapat ulama dari ulama-ulama kontemporer. Dalam hal ini terdapat dua pendapat ulama secara general, yaitu kan pendapat ulama klasik dan pendapat ulama kontemporer. Yang mana di sini ulama klasik tersebut ada dua ulama. Yang pertama adalah ada Imam Al-Ghazali dan Imam Ibnu Hazm. Pandangan Imam Al-Ghazali tentang azl ini, tentang azl ya, beliau itu berpandangan di dalam kitabnya itu, dia itu berpendapat bahwasanya azl mengeluarkan sperma di luar rahim itu diperbolehkan jika ada alasan kuat, seperti halnya khawatir akan kesulitan ekonomi jika memiliki banyak anak, atau khawatir akan adanya kesehatan, akan berdampak pada kesehatan ibu jika hamil lagi. Namun beliau juga menekankan bahwasanya azl tidak boleh dilakukan jika tujuannya hanya adalah untuk menghindari keturunan sama sekali, dan karena hal itu bertentangan dengan wujud pernikahan. Jadi di sini kalau dipikir itu saya sendiri juga kurang begitu setuju dengan pandangan beliau. Ya, yang mana beliau itu berpandangan alasannya itu karena kesulitan ekonomi, jika takut ada khawatir dan takut kesulitan ekonomi jika memiliki banyak anak. Saya melihat ceramah dari beberapa ulama gitu, beberapa ustadz gitu, termasuk juga Buya Yahya juga pernah mengatakan bahwasanya haram bagi seorang perempuan ataupun suami istri melakukan azl dengan alasan bahwasanya khawatir ataupun takut karena tidak takut tidak bisa memberikan nafkah, ataupun takut tidak bisa memberikan makan, memberikan pakaian, untuk takut tidak bisa memberikan pendidikan dan lain sebagainya, maka itu termasuk menjadi haram katanya beliau. Jadi di sini saya juga kurang begitu setuju. Jadi di sini saya juga tidak terlalu setuju dengan beliau, ataupun dengan Imam Ibnu Hazm juga. Ibnu Hazm juga ini mengatakan bahwasanya
sebagai ulama yang lainnya seperti Imam Ibnu Hazm melarang KB. Jadi beliau itu melarang KB secara mutlak. Dan alasnya beliau itu berpendapat bahwasanya KB itu merupakan bentuk intervensi terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala serta dapat mengurangi jumlah umat Islam. Jadi di sini saya juga kurang begitu setuju, kurang artinya saya netral di sini karena beliau itu berpandangan bahwasanya itu merupakan bentuk larangan tersebut dibalasnya karena bentuk intervensi terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan di sini takdir itu kan ada sebagaimana yang telah kita ketahui ada dua macam, yang mana takdir tersebut yang pertama takdir muallaq dan yang kedua takdir mubrom. Jadi itu adalah takdir muallaq atau takdir mubrom dan kita tidak tahu juga serta dapat mengurangi jumlah Islam katanya. Jadi beralih kepada pandangan ulama kontemporer. Sedangkan dalam fatwa MUI, Dewan Fatwa MUI telah mengeluarkan fatwa yang memperbolehkan KB dengan syarat tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Fatwa ini menjadi panduan bagi umat Islam di Indonesia dalam menyikapi masalah KB. Jadi di sini itu sudah jelas bahwasanya seluruh para ulama itu umumnya itu memperbolehkan tentang KB, terutama yang berkhususnya dalam masalah azal itu diperbolehkan umumnya, tapi lebih spesifiknya itu nanti ada yang bisa berubah menjadi makruh ataupun sunnah ataupun bahkan haram, tergantung kondisinya, tergantung situasinya nanti. Jadi para ulama di sini dengan tegas mengatakan bahwasanya boleh membolehkan KB, boleh menggunakan program KB ataupun azal asalkan tidak bertentangan dengan syariat ataupun prinsip Islam. Seperti apa yang bertentangan dengan syariat, umpamanya yang bertentangan dengan syariat untuk umpamanya melakukan KB ataupun azal itu yang dengan tujuan dan dengan alasan untuk menghindari memiliki keturunan secara permanen gitu, ataupun ingin berzina umpamanya. Itu sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Fatwa ini menjadi panduan bagi umat Islam di Indonesia dalam menyikapi masalah KB. MUI menekankan bahwasanya KB harus dilakukan dengan cara yang halal, tidak boleh dengan cara yang halal, yang haram maksudnya. Tidak membahayakan kesehatan dan juga tidak menghilangkan fungsi reproduksi secara permanen, kecuali ada alasan yang dibenarkan dengan yang dibenarkan oleh syariat. Pandangan madhab dalam hukum KB, yang pertama dari madhab Hanafi, beliau itu memperbolehkan, jadi KB itu diperbolehkan jika ada alasan yang kuat seperti khawatir akan ini, sama seperti apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali tadi ya. Jika adanya alasan kuat seperti halnya khawatir akan kesulitan ekonomi atau khawatir akan kesehatan jika hamil lagi, itu diperbolehkan. Namun KB itu tidak boleh dilakukan tujuannya kalau hanya untuk menghindari keturunan sama sekali. Dan kalau menghindari keturunan secara permanen juga itu bisa jadi masuk kepada ranah hukumnya haram. Sedangkan pendapat Imam Maliki, beliau itu mengatakan boleh memperbolehkan jika ada alasan yang kuat seperti khawatir akan kesulitan jika khawatir akan kalau ada penularan penyakit seksual yang menular maksudnya, atau khawatir akan terjadi fitnah kerusakan, namun mereka melarang penggunaan metode KB ini kalau dapat menghilangkan fungsi reproduksi secara permanen. Pendapat Imam Syafi'i itu beliau itu memperbolehkan juga jika ada maslahat kebaikan yang besar daripada mudaratnya, daripada kerusakannya, mereka itu memperbolehkan menggunakan metode KB ini yang tidak permanen maksudnya. Kalau permanen itu jelas masuk kepada haram, seperti pil KB ataupun kondom dengan syarat tidak membahayakan kesehatan. Dan di dalam mazhab Hambali memperbolehkan juga dalam keadaan darurat, hanya jika kehamilan mengancam jiwa ibu, mengancam keselamatan ibunya umpamanya, ataupun mengancam keselamatan anaknya juga, mereka itu membolehkan penggunaan KB ini yang tidak permanen maupun permanen. Jikalau darurat seperti yang tadi maka diperbolehkan dengan syarat dilakukan atas dasar rekomendasi dari dokter atau persetujuan dari suami istri. Analisis hukum Islam terhadap metode kontrasepsi modern. Di dalam menganalisis hukum Islam terhadap metode KB ini, metode kontrasepsi modern, para ulama kontemporer menggunakan pendekatan yang berbeda-beda. Sebagian ulama menggunakan pendekatan kias ataupun analogi dengan azal,
mereka berpendapat bahwasanya jika azan diperbolehkan dengan syarat tertentu, maka metode kontrasepsi modern yang memiliki fungsi serupa juga diperbolehkan dengan syariat dengan syarat yang sama. Jadi di dalam azan itu kan ada syaratnya juga, yang di antara syaratnya itu harus adanya kesepakatan di antara mereka berdua, di antara pasangan suami istri harus adanya kesepakatan. Jadi kalau sebelumnya tidak ada kesepakatan, maka hukumnya azan tersebut itu bisa jatuh kepada haram hukumnya kalau tidak ada kesepakatan. Sebagian ulama lainnya menggunakan pendekatan masalah mursalah, yaitu mempertimbangkan manfaat dan mudaratnya yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan mereka, yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan. Mereka berpendapat bahwa jika menggunakan metode kontrasepsi modern dapat memberikan manfaat yang lebih besar daripada mudaratnya, maka hukumnya boleh. Manfaat yang dimaksud dapat berupa peningkatan kualitas hidup keluarga, pencegahan penyakit menular seksual, atau pengurangan angka kematian ibu dan anak. Namun terdapat pula ulama yang menggunakan pendekatan Sa'ad Az-Zaroi, yaitu mencegah terjadinya sesuatu yang dapat membawa kepada kerusakan. Mereka berpendapat bahwa menggunakan KB modern dapat membuka pintu bagi perbuatan zina dan aborsi, sehingga hukumnya haram. Mereka juga berpendapat bahwa penggunaan KB modern dapat merusak tatanan sosial dan moral masyarakat. Jadi kesimpulannya itu berbagai dari pandangan para ulama ataupun hukum-hukum tentang masalah kontrasepsi, tapi khususnya masalah KB itu hukumnya itu mereka itu memperbolehkan, dan dari kebolehan tersebut, dari hukum membuat tersebut itu bisa berubah menjadi haram ataupun makruh tergantung dengan situasi dan kondisi masing-masing, ya, tergantung dengan situasi dan kondisinya. Mungkin itu saja dari saya. Apabila ada sesuatu yang perlu diperbaiki ataupun ada yang keliru, silakan dikritik, silakan. Untuk teman-teman juga ada yang mau didiskusikan atau mau menanggapi atau bahkan mau bertanya, dipersilakan. Assalamualaikum Mbak Yunin. Saya mau Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Ada yang bertanya dan langsung. Nah, saya akhir-akhir ini kan bingung ya masalah HPMUW yang ditetapkan oleh BPJS. Jadinya peraturannya apabila sudah SD 3 kali itu tuh aslinya tadi kan ada penjelasan bahwa MUW itu harus ada persetujuan dari suami istri, ya kan ya. Terus sekarang itu peraturan terbaru BPJS itu apabila sudah SD 3 kali itu dalam sesar 3 kali itu diwajibkan bagi pengguna BPJS untuk langsung dilakukan MUW. MUW itu kan KB permanen. Kalau tidak, biasanya untuk sesar keempat itu tidak ditanggung BPJS. Jadi ini ibu-ibu ini bingung. Aku kalau MUW ini permanen, sedangkan usiaku itu masih katakanlah 36, 37. Iya Nek, sama suami yang pertama. Kalau ada musibah terus suami yang tidak ada, nanti gimana? Itu tuh hukumnya gimana? Yang pertama. Yang kedua, untuk tadi ada kata-kata KB, ya kan? KB berhubungan dengan tindakan aborsi. Itu gimana nggih? Saya kurang paham. Jadi sekarang itu MUW itu lagi marak untuk semua pengguna BPJS apabila dia itu sudah SD 3 kali. Gitu. Hukumnya gimana? Untuk menolak atau menerima? Untuk menolak biasanya nggak ke-cover lagi untuk kelahiran berikutnya, tapi untuk menerima itu biasanya si istri ini banyak menolaknya, tapi si suami mengiyakan. Itu solusinya dan hukumnya gimana? Seperti itu, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ngapunten Bu Bidan, apa Iya. itu yang SC 3 kali itu langsung dilakukan sterilisasi atau bagaimana untuk Iya, yang katanya? dianjurkan untuk MOW langsung. Oh, itu berdasarkan persetujuan atau langsung gitu dieksekusi? Nah, ya itu anjuran dari pemerintah. Oh, anjuran. Anjuran dari pemerintah untuk 3 kali menghentikan SC-nya. Soalnya kan pemerintah itu berpikiran gini, pemerintah itu berpikiran apabila lebih dari 3 kali rahim itu robek, gitu kan. Tapi sampai sekarang itu, ya memang teorinya rahim robek, tapi sampai sekarang itu untuk uji ilmiahnya atau dalam prakteknya itu untuk rahim robek melahirkan 3 kali belum ada. Tapi ketetapannya itu sudah turun seperti itu. MOW itu sama dengan steril nih. Sama dengan steril ya. Sudah itu ya. Bukan, itu langsung rahimnya dipotong itu loh. Oh, Dulu kan diangkat. Zaman dulu itu steril itu diangkat. Yang kedua itu yang kedua dipotong, yang ketiga itu diikat. Tapi metode ikat ini sudah tidak dilakukan karena kalau diikat kebanyakan kebobolan, jadi langsung dipotong. Saluran tuba. saluran tubanya. Oh, berarti permanen gini Bu sifatnya. Permanen itu. Yang ditanyakan mengenai hukumnya. Hukumnya bagaimana? Oke, baik. Pak Anwar, jika ingin menanggapi, monggo. Cukup jam piro? Halo Pak Anwar. Ya cukup. Ya, itu masalah yang pertama tadi masalah pertanyaan yang pertama tadi tentang masalah sterilisasi permanen ya. Kalau semuanya permanen itu kalau semuanya yang sifatnya itu permanen itu kan di sini kan itu bahwasanya kan ada 4 metode. Ada metode yang pertama itu ada metode alami, yang kedua metode buatan, metode yang ketiga metode buatan, yang kedua metode buatan yang hormon, terus yang ketiga ada metode buatan yang non hormon, yang keempat ada metode permanen. Untuk semua metode tersebut itu kan ada syaratnya masing-masing. Kalau masalah yang permanen tadi itu kan mungkin syarat yang umum yang permanen sterilisasi itu seperti itu baiktomi atau vasektomi. Umumnya itu dari para ulama itu hukumnya itu dilarang melakukan dengan cara kapiter seperti itu dengan permanen kecuali alasannya itu dalam kondisi mendesak. Sumpamanya istrinya itu kalau semuanya mengandung ataupun lahir lagi itu bisa mengancam kepada nyawa ataupun bisa mengancam kepada nyawa sang anak, ataupun kalau sumpamanya bisa mengandung lagi ataupun melahirkan lagi itu bisa menyebabkan anaknya itu berpenyakitan ataupun bisa anggap anaknya itu penyakit umpamanya berpenyakitan yang bisa menular kepada yang lain umpamanya, maka itu bisa dilakukan dengan cara KB permanen. Yang saya tahu kalau alasannya itu bisa itu diperbolehkan, tapi umumnya itu pada dasarnya itu dilarang. Sedangkan kalau yang kedua tadi pertanyaannya saya juga kurang begitu tahu, mungkin sampean bisa menjawabnya. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, baik, berarti kalau misalnya berdasarkan hukum yang tadi dijabarkan mengenai sterilisasi atau menghilangkan fungsi reproduksi secara permanen itu kan tidak boleh. Namun kalau misalnya MUI atau fatwa MUI tadi menyatakan bahwa kalau misalnya sudah SC 3 kali dianjurkan untuk melakukan sterilisasi, ya mungkin diperbolehkan karena tentunya mereka itu tidak asal membuat fatwa bahwa SC 3 kali itu harus sterilisasi. Itu kan bukan tidak berdasar. Jadi
pasti itu sudah mempertimbangkan hal-hal yang lainnya dan sudah dimusyawarahkan. Bila itu diperbolehkan dengan syarat-syarat yang sudah diijtihadkan itu tadi. Lalu mengenai pasangan suami istri yang yang si istri tidak mau tapi si suami itu masih mau punya anak lagi, itu kan balik lagi ke musyawarah mereka berdua, antara keduanya. Jadi itu masalah keluarga yang harus dimusyawarahkan bareng gitu. Kurang lebih seperti itu sih, dan apa ada yang mau ditanggapi lagi? Yes. Menurut tadi itu kalau saya MUI belum tahu ya Mbak ya, tapi ini tuh peraturan terbaru dari BPJS, jadinya dari BPJS ya. Jadi kalau 4 SC kebanyakan yang 4 ini nanti tuh tidak terklaim kebanyakan atau dipersulit karena kan peraturannya 3 kali SC langsung putuskan. Oh, ini berarti bukan berdasarkan fatwa MUI tapi aturan dari BPJS gitu ya? Aturan dari pemerintah. Dari pemerintah, oke, baik. Setahu saya kalau misalnya terlalu banyak melakukan SC itu, kalau misalnya dilihat dari faktor kesehatan, itu bakalan terjadi yang namanya perlengketan itu, dan dimana itu nanti bakalan mengancam jiwa si ibu yang mengandung itu. Iya, biasanya itu ini plasenta akreta, biasanya plasenta akreta. Tapi plasenta akreta itu kalau tidak ada riwayat SC pertama tidak ada plasenta akreta, itu insya Allah kedua ketiga tidak. Yang dibuat alasan BPJS itu karena ngapunten rahim bisa robek, dalam bahasa kasarnya itu rahim bisa robek. Tapi selama ini itu kan di lapangan itu tidak ada rahim yang robek. Tidak terjadi. Itu gimana ya Mbak? Gimana Mbak? Darurat enggaknya gitu. Kalau semuanya darurat itu masuk kepada ya diperbolehkan. Iya, kalau misalnya memang yang tergantung dengan dalam tadi kan. Dalam keadaan darurat yang sampai mengancam jiwa, atau ya mungkin balik lagi itu tadi balik ke musyawarah antara kedua belah pihak mengenai program keluarga berencananya, baik mereka menyetujui atau tidak itu kan kembali ke mereka. Namun kalau misalnya secara hukum, kalau memang faktor yang menyebabkan tidak boleh itu dengan mengancam jiwa, ya diperbolehkan begitu. Ya diperbolehkan. Tujuan dari kami sendiri kan hanya untuk mensejahterakan keluarga, baik dari segi ekonomi ataupun dari segi kesehatan, juga demi kesejahteraan bersama kan. Jadi kalau semuanya ada kesulitan seperti itu, maka kalau semuanya ada hal-hal yang darurat, maka itu diperbolehkan. Berarti tandaku saya tarik garis kesimpulan menyetujui nggih. Berarti saya kalau konseling lagi ke pasien, seumpama pasiennya nggak mau MOE, saya akan bilang menganjurkan untuk gitu nggih Mbak nggih. Jangan sampai jangan saya mengenai anjuran dari pemerintah itu begini, tapi kalau misalnya mereka menyetujui alhamdulillah, tapi kalau misalnya tidak setuju, maka bisa dibicarakan secara musyawarah dengan suaminya itu tadi, begitu. Insyaallah demikian. Oke, terima kasih banyak untuk jawabannya Mbak. Mungkin yang lain ada yang mau ditanyakan, silahkan yang ingin bertanya. Kalau tidak ada, mungkin langsung bertanya saja tanggapannya. Ini ada yang menanggapi di kolom komentar, Pak Anwar. Dari Pak Ferry.
ada seorang ustadz, istrinya 6 kali SC dan istrinya tidak apa-apa, sehat. Dan kalau dari kesehatan maksimal 3 kali SC, setelah itu ada anjuran steril. Terus ini ada kelanjutan pertanyaannya atau bagaimana nih, Pak Ferry? Apa bisa di open mic saja Pak Ferry? Bertanya langsung. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya menanggapi sedikit dari anak-anak Ibu Bidan. Ya memang kalau dari kesehatan, dari dokter kandungan, itu memang setelah sesar 3 kali itu harus disterilkan. Istri saya dulu itu udah sesar 2 kali kan, dan untuk 3-nya dianjurkan untuk steril. Tetapi ketika memang ada yang lebih dari 3 kali sesar, seperti ada ustadz saya itu lebih dari 3 kali sesar, sudah lebih dari 3 kali, sekitar 6 kali kalau tidak salah. Itu istrinya tetap sehat. Nah, mungkin di sini ada kajian khusus mungkin ya antara pemerintah dan penangan para ulama tentang kasus ini. Demikian. Baik, terima kasih Pak Ferry. Itu berarti Pak Ferry membantu menanggapi bidang tadi. Mengenai kejadian yang dijabarkan oleh Pak Ferry tadi, mengenai apa tadi 6 kali tapi tetap sehat, itu kan tergantung kondisi masing-masing, balik lagi ke kondisi masing-masing. Jadi misalnya pemerintah yang menganjurkan 3 kali SC harus steril, setelah itu harus steril, itu kan bukan lagi melihat ke apa namanya ke masalah yang khusus, kondisi yang khusus, tapi lebih ke masalah kondisi yang umum terjadi untuk meminimalisir terjadinya perlengketan atau hal-hal yang tidak diinginkan. Maka pemerintah menganjurkan untuk maksimal 3 kali SC, lalu dianjurkan steril. Begitu. Dari Pak Anwar, monggo. Kalau teman-teman lain mau menanggapi atau bertanya, silakan. Silakan kalau masih ada yang mau ditanggapi ataupun dari yang lain mau bertanya, silakan. Kalau misalkan sudah tidak ada yang mau bertanya, sudah ada yang mau menanggapi, mungkin langsung ke Ustadz saja. Iya, waktunya sudah cukup. Ya, waktunya sudah berjam 5, sudah kurang 1 menit. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran ya rabbal alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair, amma ba'd. Saudara-saudara mahasiswa mata kuliah fikih kontemporer Sekolah Tinggi Agama Islam Masjid Nasional Al-Akbar, yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pertama saya ucapkan mengawali mata kuliah pada sore hari ini, saya ucapkan ja'alallahu minal aidin wal faizin. Kullu amin wa antum khair. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita di bulan suci Ramadan dan mengampuni segala dosa yang kita lakukan. Dan kita dijadikan sebagai hamba-hamba Allah yang aidin wal faizin, kembali kepada kefitrahan dan kembali kepada kemenangan. Karena setelah kita melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, dalam sebuah riwayat dikatakan yaumi waladat fi batni ummihi, bagaikan bayi yang baru dilahirkan. Terkait dengan persoalan kajian bagaimana hukumnya keluarga berencana atau pembatasan keturunan melalui berbagai macam metode, baik itu menggunakan alat kontrasepsi, ya, melalui sterilisasi atau melalui vasektomi, tubektomi, maupun melalui jalur alamiah, sebagaimana tadi yang dikatakan dengan azl, maka kita harus menangkap pada konteks garis besarnya. Ya, garis besarnya. Apa itu? Yaitu tujuan menikah. Tujuan menikah. Nih, Al-Quran secara tegas mengatakan bahwa Allah itu wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Wa min ayati, dan sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah, ya. Wa min ayatihi, lan iku setengah saking. Nah, iku setengah saking. Jadi min di sana itu mubtada muakhir, ya, karena syaratnya mubtada muakhir itu diantaranya adalah jar majrur, ya. Iku setengah saking tanda-tanda kekuasaan Gusti Allah. Min di sana kalau dalam ilmu nahwu disebut min litab'id, ya, ba'id wa bayyin wabtadi fil amkinah bimin wa qad ya'ti bi badzil azmina. Itu panjang, nanti kalau dijelaskan ya dalam konteks ilmu kebahasaan. Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah itu adalah an khalaqalakum min anfusikum, menjadikan kalian itu azwaja, berpasang-pasangan. Untuk apa itu? Litaskunu ilaiha, agar kalian itu berdiam bersama pasangan kalian. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan menciptakan atau menjadikan keluarga itu, ya, mawaddah, penuh kasih dan sayang. Dalam konteks lain, buat oleh negara untuk mengatur warga negaranya agar sesuai dengan tujuan-tujuan negara. Maka di sini penting sekali untuk kita membedakan, ya, bagaimana KB itu dalam pandangan syariat dan bagaimana keluarga bencana itu dalam pandangan hukum positif atau hukum nasional. Nah, ini penting sekali. Dalam perspektif hukum syariat, ya, keluarga yang direncanakan atau dibatasi dengan melakukan hal-hal yang tentunya tidak sesuai dengan syariat, itu tidak dibenarkan. Itu hukumnya haram. Itu hukumnya tidak dibenarkan apabila tidak ada darurat tertentu. Apa darurat tertentu? Tadi sudah dikatakan bisa membahayakan jiwa, ya, bisa mengancam keselamatan, bisa merusak kesehatan dan lain sebagainya. Itu secara syariat. Dengan demikian, bahwa keluarga berencana itu harus memiliki tujuan-tujuan yang selaras dengan tujuan syariat. Misalkan
dalam hal ini pemerintah mengatur melalui regulasi perundang-undangan bahwa ya keluarga yang memang berada di bawah garis kemiskinan, ya keluarga yang memang di dalam garis kemiskinan itu diatur agar generasinya menjadi baik, sehat dan seterusnya itu melalui keluarga berencana. Hal ini selaras dengan apa yang difirmankan Allah dalam Al-Quran, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Ya, maka takutlah kalian itu meninggalkan keturunan yang lemah karena dia kekurangan ekonomi sehingga kehidupannya tidak terjamin, kesehatannya tidak terjamin. Itu adalah bagian-bagian dari upaya pemerintah melalui kebijakannya yang ditetapkan melalui sebuah proses regulasi yang juga harus diikuti. Akan tetapi kalau tidak ada faktor-faktor seperti itu, maka membatasi keturunan itu ya sesuatu hal yang rugi. Ya, walaupun kita tidak melakukan kesengajaan misalkan, ya tidak melakukan kesengajaan misalkan memang tadi itu dikatakan bahwa secara alamiah manusia itu melakukan sebuah proses reproduksi dengan baik. Akan tetapi ketika kita itu melakukan azl atau KB secara alamiah, ya itu sesuatu yang disengaja karena itu bukan pembatasan. Kalau itu sifatnya khawatir akan karunia Allah itu terbatasi dengan bertambahnya keturunan, maka kita tidak boleh melakukan seperti itu. Ya, kita tidak boleh melakukan seperti itu kalau kita khawatir. Padahal kita mampu. Maka di sini ya konsep maslahah dalam konteks ini menjadi penting untuk menjadi pertimbangan kita. Mengapa sih harus kita batasi keturunan-keturunan itu? Karena memang tujuan perkawinan itu adalah wabassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa, yaitu untuk memperbanyak umat Rasulullah Muhammad SAW. Seharusnya tidak ada batasan. Akan tetapi ketika ada pembatasan yang diakibatkan oleh berbagai macam faktor yang termasuk kesehatan, termasuk tidak terpeliharanya anak, maka itu justru kontraproduktif terhadap tujuan perkawinan itu sendiri, yaitu litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Maka yang penting diperhatikan saat ini adalah bukan masalah persoalan keterbatasan atau membatasi keturunan dengan keluarga berencana, tidak. Tapi saat ini itu ada gerakan-gerakan dari para feminisme, ya, bahwa mereka tidak sepakat dengan adanya proses pembuahan secara konvensional melalui proses persetubuhan. Maka para feminisme itu menggunakan skema lain yang bisa menggunakan disebut ya mungkin bisa bayi tabung atau bisa inseminasi buatan dan sebagainya. Nah, sekarang itu juga ada yang namanya surrogate mother dan lain sebagainya. Di beberapa wilayah yang maju, daerah yang maju, yang teknologi cloning itu maju, memungkinkan untuk seseorang itu berkembang biak melalui proses cloning dengan melakukan transformasi terhadap sel puncanya, begitu ya, sel puncanya. Maka itulah kemudian di beberapa daerah seperti Jepang misalkan yang saat ini kekurangan penduduk, atau di Singapura, atau di beberapa daerah yang tidak menginginkan adanya semacam keturunan, istilahnya apa itu di dalam bangsa-bangsa itu dia ingin hidup sendiri penuh dengan kebebasan. Child free. Itu yang justru yang menjadi
tantangan kita, ya. Dia ingin free dari anak, dia ingin hidup sendiri, kemudian tidak dalam bingkai sebuah pernikahan. Itu justru yang menjadi tantangan kita saat ini. Kalau urusan keluarga bencana itu hukumnya sudah jelas bahwa itu diperbolehkan dengan maksud-maksud dan tujuan-tujuan tertentu. Itu diperbolehkan baik oleh syariat yang bersumber dari Al-Quran maupun As-Sunnah, maupun juga para pendapat para ulama mujtahid, itu diperbolehkan. Karena sebenarnya pembatasan keturunan itu memang dilihat dalam perspektif kemampuan dirinya, di samping untuk memelihara anak dan juga untuk menjaga bahwa anak itu nanti akan terjamin kelangsungan hidupnya secara baik melalui pemrograman, ya, namanya pemrograman secara terencana. Itu yang dimaksud keluarga berencana, itu melalui proses pemrograman secara terencana. Akan tetapi child free, kemudian paham-paham kebebasan yang tidak menginginkan adanya keturunan, pernikahan, itu saat ini yang menghantui masyarakat dunia. Dan itu yang sebenarnya harus kita tekankan pada kajian pada fikih kontemporer ini. Kalau keluarga berencana itu sudah selesai pembahasannya di sekitar tahun 1980-an, sudah clear, itu tidak ada masalah. Semua kalangan sepakat bahwa perencanaan terhadap keluarga dalam konteks ini memang diperbolehkan dengan tujuan-tujuan tertentu yang sesuai dengan kemaslahatan umat. Tidak ada masalah. Fatwa MUI juga mengatakan demikian. Ulama-ulama baik di Majelis Tarjih maupun Basul Masail juga demikian. Ulama-ulama sudah ijma, ya, mujma' alaih memperbolehkan itu. Tapi yang tidak boleh adalah bagaimana kita saat ini menghadapi tantangan-tantangan modernitas, ya, bahwa sebagian kalangan sudah mau lagi untuk membangun sebuah mahligai rumah tangga. Kenapa? Karena untuk memenuhi kebutuhan biologis mereka bisa saja melakukan dengan berbagai macam hal, ya, tidak melakukan persetubuhan secara konvensional, misalkan melalui sebuah proses-proses senggama, tidak. Akan tapi sekarang ada sebuah alat, ya, yang bisa untuk menciptakan sensasi berhubungan badan, berhubungan intim, itu bahkan informasinya sensasinya lebih luar biasa dari itu. Dulu di era-era 90-an tahun 2000 itu kita mengenal sex toys misalkan, ya, sex toys misalnya untuk melampiaskan nafsu biologis. Tapi saat ini lebih canggih lagi, melalui sebuah rekayasa sistem motorik otak, ya, itu bisa menciptakan sensasi yang lebih dahsyat daripada hanya bersenggama secara konvensional. Ini yang membuat candu bagi masyarakat-masyarakat yang memang setuju akan sebuah kebebasan untuk tidak lagi menghargai institusi yang namanya perkawinan. Nah, kalau sudah institusi perkawinan itu tidak diakui atau sudah tidak dilaksanakan lagi, maka bagaimana kemudian cara berkembang biaknya sebuah masyarakat dan tatanan kebangsaan? Maka ini menjadi penting. Ya, maka dalam konteks ilmu pengetahuan, dengan perkembangannya berbagai macam teknologi untuk mengembangbiakkan manusia melalui berbagai macam skema, ya, ada skema bayi tabung, inseminasi buatan, kemudian ada juga cloning dan seterusnya, yang ke depan ini teknologinya akan semakin canggih. Maka tentu ini adalah tantangan-tantangan kontemporer yang sejatinya harus kita jawab. Kadang-kadang ilmu fikih itu tergagap-gagap di dalam menjawab persoalan-persoalan yang demikian cepat akibat arus perubahan teknologi informasi maupun kedokteran yang luar biasa canggih. Saat ini memang teknologi cloning misalkan itu baru sebatas di beberapa hewan, ya, domba maupun anjing maupun hewan yang lain. Tapi dalam beberapa hal itu sudah mendekati untuk mengkloning manusia. Di beberapa negara dikabarkan sudah berhasil mengkloning manusia walaupun usianya tidak panjang. Ya, tapi ini akan terus menjadi sebuah tantangan-tantangan apabila teknologi menjadi sempurna. Di China misalkan, di Tiongkok misalkan, saat ini sudah ada manusia android yang sangat mirip sekali dengan manusia, yang mereka bisa mengerti bahasa-bahasa manusia dengan teknologi artificial intelligence, hampir mirip seperti manusia.
bagaimana dia itu sudah tidak memerlukan lagi pendamping karena sudah ada robot Android yang sudah canggih karena sudah menggunakan sistem artificial intelligence. Ini adalah tantangan-tantangan ke depan yang harus menjadi perhatian kita bersama. Ya, jadi lompatan kita itu harus lebih jauh daripada persoalan-persoalan fikih yang timbul di era-era 80-an, 90-an, 2000-an. Sekarang di era tahun 2025 ini sampai nanti kemajuan teknologi akan semakin canggih dan semakin memberikan tantangan-tantangan untuk kita jawab dalam konteks bagaimana syariat, dalam konteks bagaimana fikih menjawab dalam persoalan itu. Jadi untuk bahasan keluarga berencana, ya itu mujma' alaih mengatakan bahwa itu diperbolehkan dengan tujuan-tujuan tertentu yang bersumber dari khifdun nasl dan masolihul ummah dan lima solihil ammah. Tidak masalah ya. Kalau Adit tadi ada pertanyaan terkait dengan bagaimana melakukan SC ya namanya ya, SC itu namanya apa tadi? Sterilisasi. MOE itu apa? MOE singkatannya? Sama dengan steril itu. Sama dengan sterilisasi. Ya, itu apabila sudah melahirkan 2 kali ya, kemudian disterilisasi. 3 kali dilakukan sterilisasi. Itu ketika dalam perspektif medis, dalam perspektif kedokteran itu memang dipandang ada madharat, ada bahaya, itu hukumnya diperbolehkan. Diperbolehkan apabila ada unsur madharat, karena itu termasuk bagian dari hifdun nafas atau memelihara jiwa. Karena memang ya dalam konteks-konteks tertentu kedokteran itu memiliki pandangan-pandangan tersendiri terkait dengan bagaimana untuk melihat kondisi ibu ketika sudah 3 kali melakukan kajian. Terkait dengan tercover BPJS atau tidak, itu adalah urusan-urusan yang sifatnya teknis. Ya, teknis tidak bersifat hukum. Tapi yang terkait dengan persoalan hukum adalah kebahayaan yang ditimbulkan akibat ketika dia melahirkan kembali pasca melakukan operasi sebanyak 3 kali. Mungkin karena tadi itu pertimbangannya ada rahim robek dan lain sebagainya. Memang kalau itu tidak terjadi, memang ada spesifik yang lain. Tapi hukum itu dibuat berdasarkan keumuman kejadian dan ketahanan manusia secara lebih luas. Maka kalau ada seorang istrinya ustaz berkali-kali dioperasi itu tidak apa-apa, ya mungkin kejadian-kejadian itu adalah kejadian tertentu atau sifatnya khusus. Maka itu tidak bisa kemudian dijadikan acuan untuk ya menghilangkan hukum yang lain, karena itu sifatnya mustasnayat. Likulli syai'in mustasnayat. Tiap sesuatu ada pengecualian. Akan tetapi hukum tidak bisa dibuat demikian. Hukum itu berlaku untuk umum, berlaku untuk keumumannya orang. Itu ketika dipandang dalam perspektif medis, misalnya kedokteran, ketika dilakukan operasi sebanyak 2-3 kali, itu apabila dalam konteks selanjutnya dioperasi lagi akan menimbulkan bahaya atau madorot. Nah, itu perspektif yang sudah melalui proses kajian-kajian. Itulah yang kemudian dijadikan sebagai pedoman hukum. Ya, sehingga dalam konteks ini ya, hukum untuk menghindari madorot darul mafasid itu muqaddamun ala jalbil masalah, itu kaidah-kaidahnya. Sehingga ketika kita membahas masalah fikih kontemporer, tentu kita juga harus menggunakan pendekatan interdisipliner dan multidisipliner. Tidak hanya menggunakan pendekatan syariah ansih, fikih ansih, tapi juga mempertimbangkan ketika kita bahas pembatasan perkawinan, pembatasan kelahiran ya melalui keluarga berencana, itu perspektif medisnya bagaimana, itu perspektif psikologinya bagaimana, itu perspektif sosiologinya seperti apa. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan. Maka dalam konteks kajian fikih kontemporer ini, pendekatan multidisipliner dan interdisipliner menjadi penting. Ya, karena
berbagai macam ilmu pengetahuan itu bisa dijadikan acuan dan dasar untuk kita mereformulasi dan merekonstruksi hukum. Reformulasi itu melakukan reformasi ulang ya hukum-hukum yang ada yang lama dalam konteks saat ini hukum yang terbaru. Merekonstruksi atau membangun kembali hukum-hukum sesuai dengan konteks saat ini. Nah, ini memang ada kaidahnya di dalam usul fikih, taghayyurul ahkam bi taghayyuril azmina wal amkina. Berubahnya suatu hukum itu ya sesuai dengan perubahan zaman dan tempatnya. Ya, sehingga ini menjadi kaidah kita bagaimana hukum itu terus berkembang. Ya, tidak bisa hukum itu statis, tidak bisa. Syariat memang acuan dasar yang itu sifatnya permanen. Akan tetapi fikih itu memang ijtihad ya manusia, ijtihad ulama yang itu terus berkembang sesuai dengan zaman yang melingkupinya. Sehingga dalam sebuah kaidah dikatakan al-hukmu yaduru bi'illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu ada atau tidaknya sesuai dengan ilat hukumnya, ada atau tidak. Tentunya di era-era imam madhab dulu dengan sekarang mungkin persoalan hukumnya berbeda. Wong Imam Syafi'i aja ketika beliau tinggal di Baghdad dan ketika beliau tinggal di Mesir, itu fatwa hukumnya tidak sama. Sehingga ada qaul qadim dan qaul jadid yang dikeluarkan Imam Syafi'i ketika beliau ada di Mesir, karena situasi penduduknya tidak sama antara ketika beliau di Baghdad dan beliau di Mesir. Apalagi zaman kita dengan para imam madhab dulu itu sangat terpaut jauh ya, sangat terpaut jauh ribuan tahun kita dengan era-era itu, era-era madhab itu. Dengan Rasulullah kita berjarak sekitar 1.500 tahun. Kemudian di era imam madhab yang kira-kira hidup pada kurun waktu tahun 700 Masehi sampai sekarang itu sekitar 1.200 tahun, sehingga sangat jauh sekali. Maka tentunya perubahan zaman dengan berbagai macam dinamikanya, kemudian perubahan waktu dan tempat saat ini itu memungkinkan hukum-hukum yang diijtihadkan itu berubah. Hukum-hukum yang ada itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Akan tetapi tetap kita harus berlandaskan kepada Al-Quran dan As-Sunnah sebagai dasar utama dan pijakan utama dalam kita memahami dan melakukan proses istinbat hukum di dalam berijtihad untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kontemporer saat ini. Saya kira seperti itu yang mungkin bisa disampaikan. Ada pertanyaan yang mungkin bisa disampaikan di sini sebelum kita akhiri? Halo? Ada pertanyaan lain? Ngapunten sedikit lagi. Monggo, nggih, monggo, nggih, monggo. Iya, yang saya tanyakan itu untuk MOW itu kan tadi pertanyaan awal saya itu kan keberatannya itu kan di si wanita ya Tat ya. Nggih. Soalnya itu sekarang itu Tat 35 sudah anak 3. Terus ada yang under 30 sudah anak 3. Yang terakhir kemarin itu si istri itu nangis minta tolong saya, Bu Winda bisa nggak ngomongin ke suami saya itu masih usia 29 karena saya benar-benar nikah muda, jadi saya 29 sudah anak 3. Kalau seumpama saya di MUW saya nggak berprasangka buruk pada takdir Tuhan, tapi seumpama suami saya meninggal, terus nasib saya gimana? Nggak mungkin saya menikah lagi karena kan saya sudah disteril. Itu saya jawabnya bingung juga. Ya, urusan seperti itu bisa dikomunikasikan antara suami dan istri. Tadi itu under 30 sudah punya anak 3, maunya langsung disteril. Kalau tidak ada madorot atau alasan-alasan khusus untuk sterilisasi itu, padahal dia itu sehat badannya, kemudian dia masih normal alat reproduksinya, itu justru bertentangan dengan syariat. Maka nggak boleh disteril permanen, kecuali mungkin
dilakukan pembatasan melalui alat kontrasepsi misalkan, itu suaminya butuh dipanggil dan diberikan pemahaman. Jadi hal seperti itu karena kan ini setelah lahiran itu malahan suaminya itu diedukasi sama rumah sakit. Ini nanti kalau 3 kali langsung di steril ya, soalnya 4 kali SC kebanyakan nanti klaim BPJS-nya susah. Nah itu yang jadi dilema sekarang itu. Suaminya nggak usah pakai BPJS. Nah itu nah itu sekarang itu BPJS 80% itu mesti nah, kalau kemudian ya, itu hanya dikarenakan khawatir tidak mendapatkan BPJS, itu yang salah, itu yang tidak benar. Maka tidak bisa dijadikan alasan BPJS itu untuk melakukan tindakan yang merugikan si perempuan sehingga dia tidak lagi bisa melakukan sebuah reproduksi anak. Tidak boleh kalau hanya kekhawatirannya hanya tidak mendapatkan BPJS, kecuali kekhawatirannya itu ketika dia dilakukan MOW, dia itu memang ada penyakit-penyakit tertentu, itu diperbolehkan. Kalau hanya alasannya tidak mendapat BPJS, itu tidak boleh, jelas tidak boleh, karena itu sifatnya adalah tidak syariat, tidak terkait dengan uzur syar'i, ya, tidak terkait dengan uzur syar'i. Jadi kalau urusannya hanya tidak tercover BPJS, itu tidak bisa dilakukan sterilisasi. Terima kasih. Jadi bilang aja kalau hanya urusannya tidak bisa tercover oleh BPJS, maka tidak bisa itu dilakukan. Sekarang ini kelahiran di bidan itu kan tidak begitu mahal juga ya Bu ya. Mungkin sekitar berapa, 2 juta? Di Sidoarjo 3,5 sampai 4. Tapi nanti kan gitu. Kalau ada BPJS saya potong 800.000. Oh gitu. Ya diberikan aja edukasi. Kalau memang alasannya karena tidak tercover BPJS, itu tidak diperbolehkan karena itu sifatnya bukan alasan yang syar'iyah. Ya, syar'iyah bukan. Nah, kalau sifatnya itu syar'iyah, itu misalkan ini harus steril karena nanti sampean akan bahaya kalau tidak lakukan sterilisasi, misalkan karena ada mium atau kista atau apa lah, itu namanya udzur syar'i karena itu terkait dengan keselamatan jiwa yang disebut khifdun nafas tadi, itu melindungi agar ibu itu menjadi sehat, ibu itu menjadi selamat, bayinya juga sehat, itu boleh ya. Kalau BPJS itu bukan syar'i, bukan alasan syar'i. Itu dulu ya. Terima kasih Dad. Ya, sama-sama. Saya kira bahasan kajian ini sangat menarik dan luar biasa. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Tapi sekali lagi pesan saya, jangan berhenti sampai pada pembatasan angka kelahiran dengan KB. Tapi saya kira sekarang bagaimana kita itu dihadapkan pada madhab child free tadi itu ya. Child free itu tidak mau dengan keturunan atau anak, dan juga berupaya untuk merobohkan institusi pernikahan, institusi perkawinan. Itu yang sekarang menggema dan disuarakan oleh para feminisme radikal ya, feminisme radikal di negara-negara barat. Ya mudah-mudahan ini semuanya menjadi fenomena musiman yang tidak menular kepada negara kita. Saya kira seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf. Aku lupa hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa.